Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Hari ini hari Jumat tanggal 10 Juli 2020. Saya bersyukur boleh kembali mengajak saudara bersaat teduh. Saya berharap saudara tetap bisa disiplin ya. Walaupun saya tahu disiplin itu sukar. Tantangannya sekali lagi rasa bosan, rasa malas dan lain sebagainya. Tetapi saya perlu ingatkan bahwa berdisiplin bersaat teduh itu sangat penting sekali. Karena itu, mari kita kembali memaksa diri kita, mendorong jiwa kita untuk bersaat teduh. Ya, sekalipun saat ini mungkin sudah malas, saat ini sudah lemah, mulai mau undur, mulai mau lobang-lobang saat teduhnya. Tapi saya ajak saudara untuk kembali bersemangat bersaat teduh. Percayalah bahwa akan ada kekuatan yang luar biasa yang akan saudara terima ketika saudara bersaat teduh untuk saudara mampu hidup sesuai kehendak Tuhan. Dan setiap orang yang hidup sesuai kehendak Tuhan, orang itu pasti akan berbahagia. Dan saya berharap, saya berdoa, saya dan saudaralah orangnya. Puji Tuhan, kita akan bersaat teduh bersama-sama. Kita akan datang kepada Tuhan. Dia Allah yang kudus, Dia Allah yang besar. Dia Allah yang patut kita tinggikan. Dia Allah yang patut kita sembah. Karena mari katakan bersama-sama saya, Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus. Haleluya. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, di tahta suci-Mu kami menyembah, nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, di tahta suci-Mu kami menyembah, nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, di tahta suci-Mu
Engkau Raja Dia. Oh Yesus, Yesus, Yesus. Hallelujah.
saja. Terima kasih Yesus. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang mulia. Kami menyembah-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kesempatan ini. Kami boleh datang di hadapan-Mu. Kami bersyukur kepada-Mu. Haleluya. Haleluya, haleluya. Oh, Yesus. Haleluya. Kesempatan pagi ini. Thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord, thank you my sweet Jesus. Terima kasih Tuhan. Kami boleh merasakan indahnya hadirat-Mu saat bersama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dan sekarang kami akan bersama-sama belajar firman-Mu. Kiranya Kau akan menyampaikan isi hati-Mu pada setiap hidup kami, dan menuntun kami sepanjang hari ini untuk hidup sesuai dengan apa yang Engkau mau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan buat saat yang indah ini. Terima kasih Yesus. Bersyukur padamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.
Puji Tuhan ya, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Tidak terasa ya, kita sudah sampai pada pasal yang ke-18. Jadi sudah 18 kali kita bersaat teduh bersama-sama. Tidak terasa ya. Dan kita sudah 18 kali loh baca Alkitab secara berurutan setiap hari. Walaupun hari Selasa, hari Sabtu, hari Minggu kita tidak ada saat teduh ya. Saya ganti dengan acara lain, ada rekaman kaum wanita di sana, ada kebak juga berseri bertumbuh dalam iman setiap hari Sabtu, juga setiap minggu kita ada tema-tema khusus. Tapi minimal setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Jumat saudara bersama-sama belajar bersaat teduh. Dan ini luar biasa sekali. Kita sudah sampai pada pasal yang ke-18 dari kitab Matius ya. Coba kita akan membaca bersama-sama. Saudara, saya harap juga membaca dari Alkitab supaya kalau saya ada salah membaca saudara tahu ya. Puji Tuhan. Matius 18. Siapa yang terbesar dalam kerajaan surga? Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Lalu berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Siapa yang menyesatkan orang? Tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Jika tanganmu atau kakimu menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung atau timpang, daripada dengan utuh kedua tangan dan kedua kakimu dicampakkan ke dalam api kekal. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan bermata satu daripada dicampakkan ke dalam api neraka dengan bermata dua. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini. Karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di surga yang selalu memandang Bapakku yang di surga. Karena anak manusia datang untuk menyelamatkan yang hilang. Perumpamaan tentang domba yang hilang. Bagaimana pendapatmu jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor diantaranya sesat? Tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya di atas yang seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Demikian juga Bapamu yang di surga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Tentang menasihati sesama saudara. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah ia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Perumpamaan tentang pengampunan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 77 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya.
Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Yang menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Ya. Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Haleluya. Nah, saudara, rema firman Tuhan yang Tuhan ingin untuk saya bagikan kepada saudara hari ini adalah bicara tentang pengampunan. Jelas sekali saudara, Yesus menginginkan kita untuk belajar mengampuni sesama kita. Well, saya tahu mengampuni itu tidak mudah. Saudara, ketika hati kita sangat disakiti, saya tahu mengampuni itu tidak mudah. Tetapi saya mau ingatkan kepada saudara bahwa sesungguhnya ketika kita tidak mau mengampuni kesalahan orang lain, sekali lagi, ketika kita tidak mau mengampuni kesalahan orang lain, bukan orang lain itu yang rugi, tetapi kita yang rugi. Sekali lagi, bila saudara tidak mau mengampuni kesalahan orang lain, bukan orang lain itu yang rugi, tetapi saudara yang rugi. Karena itu dengan sekuat tenaga saudara dan saya harus berusaha untuk mengampuni. Karena kita yang rugi. Minimal saudara yang dikasih Tuhan, ketika kita tidak mengampuni sesama kita, Tuhan memandang kita bersalah. Ya. Dan itu mengerikan. Kalau Tuhan memandang kita bersalah, karena kita tidak mau mengampuni kesalahan orang, maka bisa jadi kalau Tuhan cinta sama kita, Dia gak akan biarkan kita dalam posisi tidak mau mengampuni. Dia akan mungkin berikan segala macam cara. Lewat teguran lebih dulu, kita ditegur, diingatkan tentang pentingnya mengampuni. Masih tidak mau tobat, masih tidak mau mengampuni. Berat Tuhan, saya gak bisa mengampuni. Padahal jelas kalau kita tidak mau mengampuni, kita yang rugi. Maka kalau Tuhan cinta, ditegur gak bisa, biasanya dihajar, dikasih masalah, sampai kita ampun sama Tuhan. Lalu mulai cari-cari, apa salah saya ya? Sampai masalah saya kok seberat ini. Masalah satu selesai, masalah lain datang. Dan kemudian baru kita ingat, saya masih ada pahit hati, saya belum mengampuni. Rugi kan kita? Sampai harus segitunya. Sedangkan bagaimana dengan orang yang tidak kita ampuni? Kalau orang itu salah, memang salah sama kita, dan lalu kita tidak mengampuni, padahal kemudian dia minta maaf dengan jujur, sungguh-sungguh, tulus pada kita, tapi kita tidak mau mengampuni, orang itu apa masalahnya? Paling jauh dia harus menerima akibat dosanya, pernah menyakiti hati kita. Itu saja, selesai. Ya. Sedangkan kita saudara, pahit hatinya kita, sakit hatinya kita, tidak menambah penderitaannya sedikit pun. Malah justru sekali lagi kita yang rugi. Setidaknya Tuhan akan ingatkan kita terus, atau bahkan berikan berbagai macam hal, berbagai macam cara, supaya kita sadar, dan kemudian akhirnya angkat tangan sambil bilang, ya Tuhan, saya mau mengampuni. Nah, enak bukan tidak mau mengampuni itu, ya? Rugi bukan tidak mau mengampuni itu? Karena itu izinkan saya mengingatkan saudara,
Mungkin hari ini nanti saudara akan bertemu dengan orang-orang yang menjengkelkan saudara. Mungkin saudara hari ini pun sedang dalam kondisi susah mengampuni. Izinkan saya mengingatkan saudara, cukup. Jangan sampai saudara terus rugi sendiri. Lemparkan pengampunan, berikan pengampunan, dan hiduplah dalam kebahagiaan, hiduplah dalam kebebasan, hiduplah dalam berkat Tuhan. Lepaskanlah pengampunan, lepaskanlah sakit hatimu. Jangan lagi hidup dalam kerugian. Sudah cukup. Kalau engkau tidak mampu, datang pada Tuhan. Dia Allah yang setia. Dia pasti menolong saya dan saudara. Ingat baik-baik sekali lagi. Barang siapa tidak mau mengampuni, orang itu sendirilah yang rugi. Bukan orang lain, orang itu sendiri. Mari menjadi pribadi yang mau mengampuni. Puji Tuhan. Kita akan datang bersama kepada Tuhan. Saya akan ajak saudara langsung berdoa syafaat lebih dulu. Kita akan masuk dalam doa untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar. Terima kasih Bapa buat firman yang sudah Kau sampaikan bagi kami, yang terus mengingatkan kepada kami betapa ruginya bila kami tidak mau mengampuni. Tapi seringkali itu tidak mudah Tuhan, itu berat. Tapi biarlah kami mau bersikap bijaksana. Dan oleh pertolongan-Mu kami dimampukan untuk mengampuni sesama kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Pengampunan. Berikan kami kemampuan untuk mengampuni Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan buat firman. Dan sekarang saudara yang kasih Tuhan, mungkin ada nama-nama yang saudara ingat di mana nama-nama ini belum percaya Yesus. Kita ada kesempatan hari ini, kita akan doakan mereka supaya mereka boleh percaya dan terima Yesus dalam hidupnya. Haleluya. Mari kita berdoa buat mereka. Terima kasih Tuhan. Teman-teman kami, saudara seiman kami yang menderita karena nama Kristus di berbagai penjuru dunia, yang karena firman Tuhan hari ini mereka dianiaya, berikan kekuatan kepada mereka Tuhan. Tentu kami berdoa kalau boleh lepaskan mereka dari penderitaan-penderitaan, bahkan kematian itu Tuhan. Tapi kami tahu kehendak-Mu yang terbaik. Karena itu kami tetap berserah kepada kehendak-Mu, sambil kami terus memohonkan bagi mereka kasih karunia dan belas kasihan-Mu Tuhan. Dan kami berdoa untuk bangsa negara kami Indonesia. Berikan kiranya keamanan, kedamaian, ketentraman atas bangsa kami Indonesia. Ampunilah kesalahan, dosa, pelanggaran kami, para pemimpin bangsa kami, para pendahulu bangsa kami. Tuhan, semuanya yang ada di bangsa ini yang bersalah di hadapan-Mu, ampuni kiranya Tuhan. Kiranya lepaskan pertolongan-Mu atas Indonesia. Berikan pemimpin-pemimpin yang baik bagi kami Tuhan. Menteri-menteri yang baik, pembantu-pembantu presiden yang baik, orang-orang duduk pemerintahan yang baik, yang takut akan Tuhan, yang cinta Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati Indonesia. Bahkan kiranya Tuhan akan membuat bangsa kami boleh percaya dan menerima Engkau Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup mereka. Tuhan tolong bangsa kami. Kami juga berdoa Bapa untuk setiap orang yang memiliki gelar teologi yang disebut sebagai seorang hamba Tuhan, bahkan memiliki gelar kependetaan. Kami berdoa Tuhan akan berikan semakin hari hati yang tulus, ikhlas di hadapan Tuhan. Hati yang melayani karena mencintai Tuhan sepenuhnya. Tuhan, kiranya cukupkan segala kebutuhan hamba-hamba-Mu Tuhan.
masa-masa yang sukar ini. Agar jangan ada hamba-Mu yang kekurangan kiranya. Tuhan kiranya Kau cukupkan para hamba-hamba-Mu. Bahkan Tuhan akan pakai hamba-hamba-Mu menjadi berkat bagi sekeliling mereka. Menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan, mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sekarang saya akan berdoa bagi yang sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus, saudara-saudara yang sakit, kiranya hari ini Tuhan menjamah saudara dengan kuat kuasa yang daripada Tuhan. Tangan kasih kemurahannya, bilur-bilurnya, kiranya menjamah, menolong, menyembuhkan saudara yang sakit dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya jamahan kesembuhan yang dari Tuhan mengalir atas setiap saudara kami yang sakit. Kami juga berdoa berikan kekuatan iman kepada mereka, agar tidak ada seorang pun yang meninggalkan iman percayanya kepada Tuhan, mencari pertolongan dari hal-hal yang lain selain dari Tuhan. Bahkan mencari pertolongan dari kuasa-kuasa kegelapan. Jauhkan semuanya itu dari anak-anak-Mu Tuhan. Berikan kekuatan iman yang kokoh kepada semua anak-anak-Mu yang sakit ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa, mungkin ada hari ini yang dalam masalah Tuhan. Masalah dalam pernikahan, masalah dalam pekerjaan, pelayan apapun. Kiranya Tuhan jamah, tolong berikan jalan keluar. Tunjukkan jalan keluar yang dari Tuhan. Bahkan Tuhan kiranya akan memberikan mereka kekuatan, sehingga anak-anak-Mu ini mampu berjalan menuju jalan keluar yang Kau berikan. Berikan kekuatan iman yang mantap, yang teguh pada mereka. Dan kami percaya pertolongan-Mu terjadi atas hidup mereka. Dan kalau masalah ini terjadi karena kesalahan mereka, ampuni mereka Tuhan, ampuni. Dan tunjukkanlah apa kesalahan mereka, supaya mereka boleh segera bertobat dan menerima pertolongan yang daripada Tuhan. Di dalam nama Yesus. Dan kami juga berdoa bagi setiap kami yang dalam keterikatan akan dosa apapun, hobi yang merusak maupun hal-hal lain, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kelepasan terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang terikat oleh belenggu dosa dilepaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu. Dan sekarang saya akan persilakan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin ada pergumulan doa secara pribadi, silakan saudara berdoa. Saya akan berikan kesempatan sejenak. Haleluya. Oke, puji Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, sekarang kiranya Tuhan memberkati kehidupan nikah kita. Kiranya Tuhan memberkati pekerjaan kita. Kiranya Tuhan memberkati semua pelayanan kita. Dalam nama Tuhan Yesus, turunlah berkat yang dari Tuhan. Kiranya Tuhan akan memberkati dan memakai kita menjadi saluran berkat untuk kemuliaan namanya. Di dalam segala hal, kiranya nama Tuhan dipermuliakan lewat kehidupan kita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan doa kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat beraktivitas, saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya.